Salam semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di renungan pada pagi hari ini, tanggal 8 April 2026. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur karena kasih-Mu, karena berkat-Mu. Kami bisa bangun kembali pada pagi hari ini dengan baik, Tuhan. Dan setelah kami akan memulai renungan pada pagi hari ini, kiranya memberkati kami, agar kami bisa mengikuti renungan dengan baik, dan berkati juga aktivitas kami dalam satu hari ini, sampai dari pagi sampai malam nanti, kiranya memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berucap syukur. Amin. Oke, renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Dengan judul renungannya yaitu How God So Loved. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya. Kita akan baca di Roma 5 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Aku ulangi, Roma 5 ayatnya yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Nah, dari bacaan ayat di Roma 5 ayat yang ke-8 ini, kita bisa mengambil kesimpulan adanya korelasi dari temanya, yaitu How God So Loved. Bagaimana Tuhan menunjukkan cinta kasih kepada kita. Dimulai dari, kadang kita suka berpikir atau sering berpikir kalau kasih ataupun cinta kasih yang dibuktikan itu harus dibuktikan dengan hal-hal yang besar. Tapi di Roma 5 ayatnya ke-8 ini, Tuhan menunjukkan bahwa tidak selalu kasih itu ditunjukkan dalam bentuk yang besar. Karena dikatakan bahwa oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dalam kondisi kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, sekalipun Tuhan masih memberikan kasih ataupun cintanya kepada kita semua. Nah, selain itu juga Tuhan itu tidak menunggu kita untuk berubah dulu, untuk mengasihi kita, untuk mengasihi sesama dulu, tapi Ia mengasihi kita lebih dulu, apa adanya juga, dengan segala kesalahan yang kita punya, dengan segala kekurangan yang kita punya. Dan ini sebagai proses kita sebagai anak Allah untuk terus belajar di umur kita sekarang di remaja. Nah, cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita itu bersifatnya konsisten, di mana tidak berubah oleh keadaan dan juga selalu ada bahkan di saat kita merasa kekurangan atau merasa jauh. Nah, kemarin kan kita sudah merayakan Paskah di hari Minggu lalu. Nah, itu menjadi pengingat juga buat kita semua, reminder bahwa cinta kasih yang Tuhan berikan yang paling besar itu lewat mati di atas kayu salib, di mana Ia melakukan pengorbanan untuk menembus segala dosa yang kita punya lewat mati di atas kayu salib, lewat penderitaan yang Ia alami, dicambuk, bahkan dipaku di kayu salib dan diberikan mahkota duri. Nah, itu contoh bukti nyata bahwa kasih Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, tapi nyata dan sudah dibuktikan lewat mati di atas kayu salib. Nah, sekarang tinggal kita, bagaimana kita bisa meresponi kasih yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita masing-masing. Contohnya kita bisa lakukan adalah dalam lingkungan terdekat kita. Contohnya di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan kita, dan kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa mulai dari menunjukkan kasih lewat hal-hal yang kecil. Contohnya tidak menjatuhkan teman, mau mengerti orang lain, dan tetap berbuat baik tanpa pilih-pilih atau pilih kasih. Nah, dari situ orang bisa melihat bahwa orang ini ada kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi nggak hanya sampai ke kita, tapi kita harus berikan kebaikan ataupun kasih yang dari Tuhan kepada sesama kita di sekeliling kita tanpa terkecuali. Itu yang Tuhan mau dalam cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu cinta kasih pengorbanan, yaitu cinta kasih agape. Amin. Oleh karena itu kita akan tutup dalam doa di renungan pada pagi hari ini, tanggal 8 April. Sebelum kita tutup, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur karena kasih-Mu, karena berkat-Mu. Kami bisa bangun kembali pada pagi hari ini dan menyelesaikan renungan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, segala penyertaan kasih yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini.
Sebentar lagi akan mulai aktivitas kami Tuhan. Kiranya berkati dari pagi sampai malam nanti aktivitas yang kami lakukan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu kita akan tutup dalam doa di renungan pada pagi hari ini tanggal 8 April. Sebelum kita tutup, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mensyukurkan karena kasih-Mu, karena berkat-Mu. Kami bisa bangun kembali pada pagi hari ini dan menyelesaikan renungan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu, segala penyertaan kasih yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Sebentar lagi akan mulai aktivitas kami Tuhan. Kiranya berkati dari pagi sampai malam nanti aktivitas yang kami lakukan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.